Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. Well, we are back on Thursday, atau kita kembali lagi di hari Kamis dengan materi bahasa Inggris atau English lesson. Oke, sebelum masuk ke materi yang kedua, kita flashback dulu materi yang lalu tentang to get attention atau mendapatkan perhatian. To get attention itu ada yang namanya asking for attention atau meminta perhatian, dan ada giving attention atau memberi perhatian. Nah, asking, bagaimana caranya kalau kita meminta perhatian? Nah, kita bisa menyebutkan atau memakai kelima kalimat yang asking for attention yang ada di sini. Pertama, may I have your attention? Kedua, can I get the attention? Excuse me, attention please, dan listen to me. Dan selanjutnya ada giving attention atau memberi perhatian. Kalau ada yang meminta perhatian kepada kita, ya pasti kita juga memberi perhatian. Kalian bisa mengucapkan yes sir atau yes ma'am, okay, I see, dan yang terakhir itu really. Tugasnya yang untuk materi to get attention itu, tugasnya minggu lalu sudah 80% yang benar ya, berarti pemahamannya juga sudah bagus. Oke, kita ke materi hari ini tentang asking and giving opinion atau meminta dan memberi pendapat. Asking meminta, giving memberi. Asking and giving opinion atau meminta dan memberi pendapat. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu di sini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ungkapan meminta dan memberi pendapat dalam bahasa Inggris. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan ungkapan meminta dan memberi pendapat dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga, ini untuk soalnya sebentar ya. Peserta didik mampu memberikan pendapat menggunakan ungkapan giving opinion, lalu mengumpulkan tugasnya dalam bentuk video. Oke, next. Penjelasan tentang asking and giving opinion. Asking and giving opinion merupakan sesuatu yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika kita menanyakan sebuah pendapat kepada orang lain, ya pastilah orang tersebut juga akan memberikan pendapat yang kita minta. Misalnya saja dalam sebuah situasi, ketika kita bertanya kepada teman kita, bagaimana pendapatmu kalau aku memakai baju itu untuk pergi ke pesta nanti malam? Nah, itu kan konteksnya meminta pendapat kepada seseorang. Pernyataan tersebut berupa permintaan pendapat yang ditandai. Pernyataan tersebut berupa permintaan pendapat yang ditandai dengan pernyataan bagaimana atau asking opinion. Nah, di sini giving opinionnya yang tadi, menurut saya kamu tidak cocok memakai baju itu, pakai yang lain saja. Nah, itu kan pendapat. Yang tadi itu sudah meminta, yang sekarang dia memberi pendapat. Nah, itu yang tulisan warna merah, lihat kah? Pernyataan tersebut merupakan sebuah pendapat atau giving opinion. Selanjutnya di sini, macam-macam asking for opinion dalam bahasa Inggris. Macam-macam kata untuk meminta pendapat dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada please give your opinion about about apa. Misalnya please give your opinion about my classroom. How about this? Bagaimana dengan ini? Misalnya kalian berkata itu sambil memegang sebuah tas atau sebuah bunga. Kalian berkata kepada teman, how about this? Bagaimana dengan ini? Terus, what do you think about? Bagaimana pendapatmu tentang apa? What do you think of? Ini sama aja dengan yang di atas. Bagaimana pendapatmu tentang apa? What is your opinion? Apa opinimu atau apa pendapatmu? Dan yang terakhir itu how do you feel about? Bagaimana perasaanmu terhadap? Nah, ini biasanya mengungkapkan tentang perasaan. Lihat di sini, macam-macam giving opinion. Yang tadi itu asking opinion, yang sekarang giving opinion. Lihat,
Ada di situ yang pertama, in my opinion, pendapat saya. Misalnya tadi, what is your opinion about this picture? Bagaimana pendapatmu tentang gambar ini ya? Giving opinionnya di situ dia bilang, in my opinion, pendapat saya, this picture is beautiful. Gambar ini sangat cantik. Lihat di sini lagi di bawahnya, in my mind, di pikiran saya. Itu semua giving opinion, terserah mau pakai yang mana. Ada juga I think, ada juga from my point of view, menurut pandangan saya. Nah, jadi kalau mau membuat kata asking for opinion, bisa memakai salah satu dari 6 kalimat di bawah ini, dan giving opinion bisa memakai salah satu dari 4 kata di bawah ini. Lihat contoh-contoh dialog menggunakan asking dan giving opinion. Contoh-contoh dialog menggunakan kata meminta dan memberi pendapat. Lihat di sini antara Ratna dan Edi dulu. What do you think about my new shoes, Edi? Bagaimana pendapatmu tentang sepatu baruku, Edi? Edi di sini. I think the shoes is good for you because the color is pink. The color is pink. Nah, kita lanjut. Sorry tadi ada kesalahan teknis. Ulangnya, Ratna, what do you think about my new shoes, Edi? Bagaimana pendapatmu tentang sepatu baruku, Edi? Nah, Edi berkata, I think the shoes is good for you because the color is pink. Saya pikir sepatu itu bagus buatmu karena warnanya merah muda. Coba di sini ada sunflowers, gambar bunga matahari. Kita kasih kalimat asking and giving opinion. Ada di situ, perhatikan yang di atas. Asking, what do you think about these flowers? Bagaimana pendapatmu tentang bunga ini? Giving opinionnya di situ. I think these flowers are very beautiful. The color is looks like the sun. Menurut saya bunga ini sangat cantik. Warnanya seperti matahari. Di situ asking opinionnya. Kalimatnya, what do you think? Giving opinionnya, kalimatnya, I think. Oke, kita lanjut lagi gambar. Gambar kedua, lihat ada kapurung. Perhatikan. Asking, what is your opinion about kapurung? What is your opinion about kapurung? Bagaimana pendapatmu tentang kapurung? Ini giving opinionnya. In my opinion, kapurung is one of the delicious food from South Sulawesi. In my opinion, kapurung is one of the delicious food from South Sulawesi. Pikiran saya, di dalam pikiran saya atau menurut saya, kapurung adalah salah satu makanan terenak dari Sulawesi Selatan. Nah, setelah kita mengetahui tentang asking and giving opinion, tugasnya yang kedua yaitu silahkan buat video. Kalian memberikan pendapat. Kalian itu giving opinion dari 3 gambar yang akan saya tunjukkan. Ini gambar yang pertama. What is your opinion about coronavirus? What is your opinion about coronavirus? Bagaimana menurutmu tentang virus? Virus corona. Gambar yang kedua atau the second picture. What do you think about this classroom? What do you think about this classroom? Bagaimana menurutmu tentang kelas ini? And the last picture, what do you think about study from home? What do you think about study from home? Bagaimana menurutmu tentang belajar dari rumah? Oke, I think that's all. Saya kira cukup sekian. Silahkan dibuat videonya lalu dikirim ke Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.